Lalu langkah apa yang harus dilakukan polisi agar bisa segera mengungkap pelaku termasuk otak di balik aksi penyiraman terhadap aktivis Kontras Andri Yunus? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan mantan Kabariskim Polri Ito Sumardi. Selamat petang semuanya. Selamat petang, selamat petang Pak Ito. Oke, Pak Ito juga boleh dibuka dulu kameranya? Oh, sorry. Oke, saya sambil ke Mas Usman dulu. Mas Usman, kalau sejauh ini sebenarnya temuan dan informasi apa saja yang didapatkan oleh para kalangan aktivis soal kasus ini? Ya, sejauh ini kita sedang mengumpulkan seluruh fakta-fakta yang relevan dan penting. Dan banyak sekali misalnya CCTV yang kami peroleh dari sejumlah titik. Dan ini jumlahnya bahkan mencapai puluhan. Mudah-mudahan CCTV ini juga bisa menjadi bahan bagi kami untuk setidak-tidaknya mengetahui bagaimana proses penguntitan atau pembuntutan terhadap kawan kami Andri Yunus hingga akhirnya diserang dengan air keras yang mengakibatkan luka bakar 24%. Dan saya kira dalam proses perolehan CCTV itu juga keterangan-keterangan dari beberapa pihak yang kami temui, mereka menjelaskan sebelumnya telah ditemui oleh pihak kepolisian untuk kemudian dimintai salinan CCTV-nya, baik itu Kepolisian Resort Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, maupun juga dari Mabes Polri. Kami juga telah berkomunikasi menyampaikan beberapa hal yang relevan dengan Kabar Eskrim, Pak Syahar, Kabar Intelkam, Pak Yuda, sampai dengan Kapolda, Pak Asep, dan juga Wakapolda, Pak Deka. Dan kami berharap pihak kepolisian dapat segera menuntaskan perkara ini, mengungkapkan para pelakunya, dan aktor intelektual di balik serangan air keras ini. Demikian. Oke, Pak Ito, kalau misalnya ada CCTV sejelas ini ada dari berbagai angle, apakah seharusnya ini adalah kasus yang bisa dengan mudah dan cepat diungkap oleh polisi? Tentunya yang pertama, ini kan saat ini yang dilakukan oleh penyidik adalah mengecek ya melalui jejak digital ya CCTV ya Mbak ya di beberapa tempat. Kemudian untuk menganalisa plat nomor dari CCTV yang diperoleh, penelusuran jejak daripada pelaku ke arah di mana, kemudian tentunya pemeriksaan saksi-saksi di lokasi di sekitar TKP. Saat ini memang sampai siang ini berdasarkan keterangan daripada teman-teman penyidik, sementara sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi dan mungkin sudah lebih ya. Karena bagaimanapun juga masalah ini dengan adanya jejak digital ini menurut saya ini tidak cukup memudahkan ya, cukup memudahkan. Hanya memang sekali lagi keterangan dari saksi-saksi di sekitar TKP ini juga akan bisa melengkapi. Dan menurut saya karena ini meskipun ini ditangani oleh Polres Jakarta Pusat, ini mendapatkan atensi langsung daripada Pak Kapolri, yaitu dengan di backup dari Polda Metro Jaya dan dari Barreskrim. Sehingga untuk kasus ini ya kami berharap diungkap secepatnya baik pelaku, kemudian siapa yang menyuruh maupun motifnya. Mudah-mudahan ini bisa diungkap dalam waktu tidak terlalu lama. Menurut saya ini kasusnya tidak terlalu sulit. Demikian. Oke, harusnya tidak terlalu sulit. Tapi kalau Mas Usman, menurut keyakinan Anda, apakah kasus penyiraman air keras ini berkaitan dengan kasus yang baru-baru ini dikritik oleh Mas Andri atau ada aktivitas lain yang Anda curigai? Ya, biasanya serangan-serangan kepada Kontras dan para aktivisnya atau para aktivis hak asasi manusia dari organisasi lain itu sangat berkaitan dengan apa yang dikerjakan selama sebelum mengalami teror-teror ataupun intimidasi maupun serangan seperti yang dialami oleh Andri Yunus. Khusus untuk Andri Yunus misalnya, sepanjang 1 tahun terakhir, ia memang banyak berkonsentrasi dan bersinggungan dengan permasalahan seputar reformasi militer. Yang pertama, seperti sekarang kita lihat di televisi Kompas, ada video rekaman Andri ketika memprotes proses pembahasan RUU TNI yang tertutup di Hotel Fairmont oleh anggota Dewan. Bahkan aksi tersebut sampai menimbulkan kemarahan dari pimpinan anggota Dewan yang tidak semestinya dilakukan. Yang kedua juga menimbulkan teror-teror kepada Andri lewat telepon-telepon gelap, lewat kedatangan sejumlah orang yang tidak jelas ke kantor Kontras maupun juga ke rumah keluarga Andri di Bilangan di Jawa Barat. Demikian pula pembuntutan terhadap kegiatan Andri sepanjang 1 tahun terakhir, di mana ia sangat aktif di dalam menguji
Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi, baik itu uji formil terhadap Undang-Undang TNI yang akhirnya sudah selesai tahun lalu, maupun juga kelanjutannya berupa uji material terhadap Undang-Undang TNI. Di hari di mana ia mengalami serangan tersebut, ia juga masih membahas permasalahan keterlibatan militer di dalam laporan Komisi Pencari Fakta yang dibahas di kantor Selios di Menteng, maupun juga di kantor YLBHI ketika ia menggelar atau mengadakan podcast atau seminar tentang remilitarisme dan judicial review atas Undang-Undang TNI. Keseluruhan itu menunjukkan sangat besar kemungkinannya berhubungan dengan isu-isu militer, meskipun kita masih harus menunggu bukti-bukti yang otentik, karena biasanya situasi-situasi yang penuh dengan ketegangan politik hari ini, termasuk konflik di antara para elit politik, bisa jadi ada pihak lain yang mendompleng, yang menggiring untuk seolah-olah pelakunya adalah militer. Padahal belum tentu. Ini yang saya kira masih diperlukan pencarian fakta yang sungguh-sungguh, khususnya dari penyidikan di kepolisian. Nah, kalau gitu untuk mencari dalangnya otak di balik ini, Pak Ito, bagaimana polisi seharusnya bisa mengungkap ini, tidak hanya di eksekutor saja, apalagi kan ada dugaannya ini adalah sebuah aksi yang terorganisir. Ini dikatakan Mas Usman, tentunya kan pihak kepolisian dalam proses penyidikan maupun penyelidikan, kita belum bisa memberikan satu kesimpulan yang dini ya tentang motifnya. Tentunya yang kita harus lakukan sekarang bagaimana bisa menangkap pelakunya dulu. Setelah itu baru dikembangkan siapa yang menyuruh ataupun yang menginisiasi perbuatan itu, kemudian baru kita menentukan motif. Tapi petunjuk-petunjuk yang disampaikan Mas Usman Hamid, tentunya itu juga akan menjadi bahan pertimbangan, meskipun kita belum bisa menyampaikan apakah memang betul motifnya seperti itu. Tapi kan berbagai petunjuk yang disampaikan dari saksi-saksi ini akan dirangkai nanti pihak kepolisian apabila tersangkanya ditangkap. Saya sangat optimis ya dari teman-teman dari Polda Metro Jaya itu, mereka sudah betul-betul sangat profesional ya untuk bisa menangkap ya. Kalau sudah ditangkap baru kita bisa mengungkap motifnya, Mbak. Saat ini apa yang disampaikan Mas Usman Hamid itu juga tentunya juga menjadi satu bahan petunjuk ya yang perlu kita dalami. Tapi kita belum bisa menyampaikan secara dini motifnya apa. Saya kira kita menunggu saja dari anggota penyidik Polda Metro maupun Barreskrim yang saat ini membackup daripada Polres Jakarta Pusat. Oke, tapi Pak itu kalau melihat dari CCTV ada bagian motor itu tampaknya putar balik dan kemudian ada bagian menunggu. Apakah sebenarnya ini memenuhi unsur bahwa ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan? Sangat. Dan tentunya kasus yang akan dikenakan adalah mengenai penganiayaan berat ya, dan percobaan pembunuhan, Mbak. Karena di sini kita melihat bahwa pasal yang bisa dikenakan kepada mereka itu kan bisa masuk dalam pasal 351 sampai 358 ya, yaitu penganiayaan berat mengakibatkan luka. Bahkan kalau sampai terjadi ya kita katakan yang lebih lagi, jelas ini sudah merupakan kasus yang direncanakan ya. Jadi daripada modus operandi pelaku itu sudah bisa disimpulkan ini pasti boleh dapat dipastikan merupakan satu perencanaan. Tapi kan tentunya kita tidak bisa menyimpulkan tanpa mendapatkan satu keterangan langsung daripada tersangka maupun saksi-saksi di TKP. Demikian, Mbak. Oke, membuka dan menyelesaikan kasus ini secara terang benderang sampai ke otak atau dalang di belakangnya. Terima kasih Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan Pak Ito Sumardi, mantan Kabaris Krim Polri, sudah berbagi bersama kami. Saya selalu semuanya.